Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Titin Kartini SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aris Sunandar, yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator kelompok 7. Dan pada kesempatan kali ini juga kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul konflik antara direksi dengan pemegang saham. Materi presentasi ini membahas konflik antara direksi dengan pemegang saham atau komisaris sebagai fenomena strategis dalam tata kelola perusahaan modern. Pembahasan difokuskan pada aspek divisional, karakteristik konflik, faktor-faktor penyebab, jenis-jenis konflik, serta pendekatan manajemen konflik dalam kerangka corporate governance kontemporer. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anajri Ilham Hakim, yang kedua ada Arison Nandar atau saya sendiri, yang ketiga ada Asep Randi Alia Firmansyah, yang keempat ada Cahya Apriansyah, dan yang terakhir ada Hilda Artianti. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada pendahuluan. Konflik antara direksi dengan pemegang saham atau komisaris merupakan fenomena fundamental dalam tata kelola perusahaan modern yang tidak dapat dipisahkan dari struktur dasar organisasi korporasi. Dalam perusahaan modern, terdapat pemisahan yang tegas antara fungsi kepemilikan yang dijalankan oleh pemegang saham, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komisaris, serta fungsi pengelolaan operasional yang dijalankan oleh direksi. Pemisahan fungsi ini pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas perusahaan. Namun, pada praktiknya, struktur yang tersebut justru menciptakan ruang bagi munculnya perbedaan kepentingan, perspektif, dan orientasi strategis antar aktor utama dalam perusahaan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut cara pandang terhadap resiko, arah perusahaan, serta tujuan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, konflik dalam hubungan ini merupakan bagian inherent dari dinamika tata kelola perusahaan modern. Selanjutnya ada definisi konflik direksi, pemegang saham, atau komisaris. Secara konseptual, konflik antara direksi dengan pemegang saham atau komisaris dapat dipahami sebagai kondisi ketidakselarasan kepentingan, persepsi, dan preferensi dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan antara pihak yang menjalankan fungsi eksekutif dengan pihak yang memiliki fungsi kepemilikan dan pengawasan. Ketidakselarasan ini tidak hanya muncul dalam bentuk perbedaan pendapat, tetapi juga dalam perbedaan rasionalitas dalam memandang tujuan perusahaan. Direksi cenderung berorientasi pada pengelolaan operasional, stabilitas organisasi, serta keberlanjutan jangka menengah hingga panjang. Sementara itu, pemegang saham lebih berfokus pada nilai investasi, efisiensi modal, dan pengembalian keuntungan. Komisaris berada pada posisi pengawasan strategis yang berperan sebagai penyeimbang, meskipun dalam praktiknya juga tidak lepas dari potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, konflik ini bersifat relasional, strategis, serta institusional karena dipengaruhi oleh struktur formal organisasi, mekanisme kekuasaan, serta dinamika interaksi antar aktor dalam perusahaan. Selanjutnya, di sini ada konflik sebagai manifestasi saham, konflik sebagai manifestasi problem tata kelola. Dalam perspektif tata kelola perusahaan modern, konflik antara direksi, pemegang saham, dan komisaris tidak lagi dipahami sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai manifestasi dari problem struktural dalam sistem tata kelola itu sendiri. Perusahaan merupakan sistem kompleks yang terdiri dari aktor dengan rasionalitas yang berbeda, sehingga perbedaan kepentingan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Direksi memiliki rasionalitas manajerial yang berfokus pada keberlangsungan operasional, pengelolaan risiko, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang. Sebaliknya, pemegang saham, terutama investor institusional, membawa rasionalitas finansial yang menekankan pada efisiensi modal dan meningkatkan nilai perusahaan. Komisaris berada di antara keduanya sebagai pengawas, namun dalam praktiknya juga dapat dilibatkan dalam dinamika konflik kepentingan.
Ketegangan utama dalam konteks ini muncul antara kebutuhan pengawasan atau kontrol dan kebebasan manajerial atau discretion. Pengawasan yang terlalu kuat dapat membatasi inovasi, sementara direksi yang terlalu luas dapat meningkatkan resiko penyimpangan strategis perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Cahya Apriansyah untuk menyampaikan materi presentasi berikutnya. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi relasional dan kekuasaan dalam konflik. Konflik dalam hubungan antar direksi, pemegang saham, dan komisaris juga sangat dipengaruhi oleh dimensi relasional dan distribusi kekuasaan. Dalam organisasi kekuasaan, dalam perusahaan tidak hanya bersumber dari kepemilikan saham atau posisi formal, tetapi juga dari kemampuan mengakses dan mengendalikan informasi strategis. Direksi memiliki kekuatan utama dalam bentuk informational power karena mereka terlibat langsung dalam aktivitas operasional dan memiliki akses penuh terhadap data internal perusahaan. Sebaliknya, pemegang saham dan komisaris memiliki formal authority yang diwujudkan dalam hak suara, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian direksi, serta fungsi pengawasan strategis. Ketidakseimbangan ini menciptakan kondisi asimetri informasi yang sering menjadi akar dari ketidakpercayaan antar pihak. Dalam banyak kasus, konflik tidak selalu muncul secara terbuka, tetapi bersifat laten dan simbolik, yang terlihat melalui resistensi pasif, keterlambatan pengambilan keputusan, atau perbedaan cara membingkai isu strategis. Konflik laten ini seringkali lebih berbahaya karena sulit terdeteksi, namun berdampak signifikan terhadap kualitas keputusan perusahaan. Next. Kemudian ada perbedaan perspektif dan horizon waktu. Salah satu sumber utama konflik dalam tata kelola perusahaan adalah perbedaan horizon waktu antar direksi dan pemegang saham dalam menilai kinerja perusahaan. Direksi umumnya memiliki orientasi jangka menengah hingga panjang karena mereka bertanggung jawab terhadap keberlanjutan organisasi, pengembangan strategi, dan investasi yang membutuhkan waktu untuk memberikan hasil. Sebaliknya, pemegang saham, terutama yang berorientasi pada pasar modal, cenderung memiliki orientasi jangka pendek yang menitik beratkan pada kinerja kuartalan, fluktuasi harga saham, dan pengembalian investasi jangka pendek. Perbedaan ini menciptakan perbedaan cara dalam evaluasi keputusan strategis perusahaan. Akibatnya, keputusan yang dianggap visioner dan penting bagi keberlanjutan perusahaan oleh direksi dapat dipersepsikan sebagai tidak efisien oleh pemegang saham. Sebaliknya, tekanan terhadap efisiensi jangka pendek dapat dianggap oleh direksi sebagai hambatan terhadap inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersumber dari kepentingan ekonomi, tetapi juga dari perbedaan cara pandang terhadap nilai dan keberhasilan organisasi. Next. Selanjutnya ada konflik sebagai proses, bukan peristiwa tunggal. Konflik antar direksi, pemegang saham, dan komisaris tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai proses dinamis yang berkembang secara bertahap dalam organisasi. Pada awalnya, konflik biasanya muncul dalam bentuk perbedaan pandangan yang masih dapat dikelola secara konstruktif. Namun, ketika perbedaan ini tidak ditangani dengan baik, ketegangan dapat meningkat menjadi konflik strategis yang lebih kompleks. Dalam tahap selanjutnya, konflik dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang berdampak pada stabilitas organisasi, efektivitas pengambilan keputusan, serta reputasi perusahaan di mata publik dan pasar. Meskipun demikian, konflik tidak selalu bersifat negatif. Dalam kondisi tertentu, konflik dapat berfungsi sebagai mekanisme koreksi internal yang mendorong evaluasi ulang terhadap strategi perusahaan dan memperbaiki kualitas tata kelola. Dengan demikian, konflik dalam konteks ini harus dipahami sebagai proses yang dinamis adaptif dan terus berkembang seiring waktu.
bukan sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Next ya. Kemudian ada karakteristik konflik. Mengapa karakteristik konflik perlu dibedakan? Setelah memahami konflik antar direksi dan pemegang saham atau komisaris secara konseptual, tahap analisis berikutnya adalah mengidentifikasi karakteristik khas yang melekat pada konflik tersebut. Karakter ini penting karena memungkinkan kita membedakan konflik tata kelola dari bentuk konflik organisasi lainnya, seperti konflik antar karyawan atau konflik pada level manajerial operasional. Konflik pada level direksi, pemegang saham, dan komisaris tidak hanya berkaitan dengan miskomunikasikan atau perbedaan kepribadian, melainkan berada dalam ranah strategis yang menyangkut arah perusahaan, distribusi kekuasaan, serta kepentingan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, konflik ini harus dipahami sebagai fenomena yang bersifat sistemik dan melekat pada struktur organisasi, bukan sebagai kejadian insidental yang berdiri sendiri. Dengan memahami karakteristiknya, analisis konflik menjadi lebih tepat sasaran, karena dapat menjelaskan bukan hanya apa yang terjadi, tapi juga konflik itu muncul dan bagaimana pola keberlangsungannya dalam organisasi. Next. Kemudian ada struktural, inherent, dan strategis. Konflik antar direksi dan pemegang saham atau komisaris memiliki karakter utama yang bersifat struktural dan inherent. Hal ini disebabkan oleh desain dasar tata kelola perusahaan modern yang secara sengaja memisahkan fungsi kepemilikan, pengawasan, dan pengelolaan operasional. Pemisahan ini menciptakan ruang ketegangan permanen antar direksi manajerial yang dimiliki direksi dan kontrol yang dijalankan oleh pemegang saham serta komisaris. Dalam kerangka ini, konflik tidak muncul karena kesalahan individu, melainkan karena sistem itu sendiri memang menghasilkan perbedaan kepentingan yang terus-menerus. Oleh karena itu, konflik ini bersifat endemik, artinya selalu memiliki potensi untuk muncul kembali, meskipun sebelumnya telah dikelola atau diredam. Selain itu, konflik ini juga bersifat strategis karena menyangkut keputusan fundamental perusahaan seperti investasi besar, struktur modal, kebijakan dependen, akuisisi dan investasi, serta arah pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang. Dampaknya tidak terbatas pada aspek operasional, tetapi dapat menentukan posisi kompetitif perusahaan dalam jangka panjang, termasuk resiko strategis lock-in ketika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan arah optimal perusahaan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Cahya atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hilda Artianti kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Aris untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi kekuasaan dan konflik laten. Karakteristik penting lainnya adalah kuatnya dimensi kekuasaan dalam konflik ini. Konflik antara direksi, pemegang saham, dan komisaris pada dasarnya merupakan pertarungan legitimasi mengenai siapa yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan arah perusahaan. Pemegang saham dan komisaris memiliki kekuasaan formal melalui hak suara, kewenangan evaluasi, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian direksi. Sementara itu, direksi memiliki kekuasaan substantif yang bersumber dari penguasaan informasi, kontrol atas agenda operasional, serta keahlian profesional yang tidak selalu dimiliki pihak pengawas maupun pemilik. Ketimpangan sekaligus saling ketergantungan kekuasaan ini menjadikan konflik bersifat politis, bukan personal. Dalam praktiknya, konflik sering dimediasi melalui koalisi internal, framing naratif atas data dan informasi, hingga keterlibatan aktor eksternal seperti konsultan atau regulator. Selain itu, konflik ini sering kali bersifat laten dan tidak langsung. Ketegangan tidak selalu muncul dalam bentuk konfrontasi terbuka.
melainkan dalam bentuk yang lebih halus seperti penundaan persetujuan keputusan, permintaan klarifikasi berulang, perubahan indikator kinerja, atau intervensi melalui komite dewan. Konflik laten ini justru sering lebih berbahaya karena tidak memiliki mekanisme resolusi yang jelas, namun tetap menghambat efektivitas pengambilan keputusan organisasi. Lanjut, di sini saya juga akan menjelaskan tentang horizon waktu dan konteks institusional. Perbedaan horizon waktu merupakan karakteristik penting dalam konflik tata kelola perusahaan. Direksi umumnya berorientasi pada pembangunan kapabilitas jangka menengah hingga panjang, karena mereka bertanggung jawab atas keberlanjutan organisasi dan implementasi strategi yang membutuhkan waktu untuk memberikan hasil. Sebaliknya, pemegang saham, terutama yang berorientasi pasar modal, cenderung fokus pada hasil jangka pendek seperti kinerja kuartalan, harga saham, dan tingkat pengembalian investasi dalam waktu singkat. Perbedaan ini menciptakan perbedaan fundamental dalam cara menilai keputusan strategis perusahaan. Suatu keputusan dapat dianggap visioner dan penting bagi keberlanjutan perusahaan oleh direksi, namun pada saat yang sama dipandang tidak efisien oleh pemegang saham. Sebaliknya, tekanan terhadap efisiensi jangka pendek dapat dianggap oleh direksi sebagai hambatan terhadap inovasi dan pembangunan jangka panjang. Selain itu, konflik juga sangat dipengaruhi oleh konteks institusional tempat perusahaan beroperasi, sistem hukum, regulasi pasar modal, serta norma tata kelola di suatu negara akan membentuk pola konflik yang berbeda. Di negara dengan perlindungan pemegang saham yang kuat, konflik cenderung bersifat formal dan prosedural. Sedangkan pada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, konflik seringkali lebih bersifat personal dan politis. Dengan demikian, konflik tata kelola tidak dapat dipahami secara universal tanpa mempertimbangkan lingkungan institusionalnya. Next, di sini ada juga ambiguitas dan multidimensi konflik. Karakteristik terakhir dari konflik antara direksi dengan pemegang saham atau komisaris adalah sifatnya yang ambigu dan multidimensional. Dalam praktik organisasi, konflik jarang muncul dalam bentuk yang tunggal dan terisolasi, melainkan merupakan gabungan dari berbagai jenis konflik yang saling tumpang tindih, seperti konflik kepentingan, konflik peran, konflik nilai, dan konflik strategi. Ambiguitas ini menyebabkan sulitnya mengidentifikasi akar masalah secara tunggal, karena setiap pihak dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap sumber konflik yang terjadi. Dalam banyak kasus, kondisi ini meningkatkan risiko eskalasi konflik karena tidak adanya kesepahaman mengenai apa yang sebenarnya menjadi inti permasalahan. Selain itu, sifat multidimensional ini membuat konflik dalam tata kelola perusahaan tidak dapat disederhanakan hanya sebagai perbedaan pendapat, melainkan harus dipahami sebagai interaksi kompleks antara struktur organisasi, kepentingan ekonomi, relasi kekuasaan, serta dinamika institusional. Oleh karena itu, penanganan konflik pada level ini membutuhkan pendekatan yang lebih analitis, sistematis, dan berbasis pemahaman mendalam terhadap konteks organisasi. Selanjutnya, ada juga faktor-faktor penyebab konflik. Dari karakteristik ke kausalitas konflik. Setelah karakteristik konflik antara direksi dengan pemegang saham atau komisaris dipahami secara menyeluruh, analisis berikutnya bergeser pada dimensi yang lebih mendasar, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan konflik tersebut muncul dan terus berulang dalam praktik tata kelola perusahaan. Jika karakteristik menjelaskan bagaimana konflik tersebut beroperasi, maka faktor penyebab berupaya menjelaskan mengapa konflik tersebut terjadi secara sistematis. Dalam perspektif tata kelola perusahaan modern, konflik tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kognitif, ekonomi, dan institusional. Para aktor dalam perusahaan tidak bertindak secara acak, melainkan berdasarkan rasionalitas, insentif, serta tekanan lingkungan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan ketegangan dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, memahami faktor penyebab konflik menjadi penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan secara lebih mendalam, bukan hanya gejala yang tampak di permukaan. Selanjutnya, ada faktor strategis, informasi, dan temporal. Salah satu faktor paling mendasar penyebab konflik adalah ketidaksesuaian tujuan strategis atau goal incongruence
antara direksi dengan pemegang saham atau komisaris. Direksi umumnya berorientasi pada stabilitas organisasi, keberlanjutan operasional, dan pengembangan kapabilitas jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, pemegang saham lebih menekankan pada optimalisasi nilai perusahaan dan pengembalian investasi. Perbedaan ini menjadi semakin tajam ketika perusahaan dihadapkan pada keputusan strategis berisiko tinggi seperti ekspansi besar, diversifikasi, atau investasi jangka panjang yang hasilnya tidak pasti. Selain itu, asimetri informasi juga menjadi faktor penyebab yang sangat dominan dalam konflik tata kelola. Direksi memiliki akses langsung dan lebih mendalam terhadap informasi operasional dan strategi perusahaan. Sementara pemegang saham atau komisaris sangat bergantung pada laporan yang disampaikan oleh direksi. Kondisi ini menciptakan ruang ketidakpercayaan, terutama ketika hasil kinerja tidak sesuai dengan ekspektasi. Pemegang saham dapat menilai kurangnya transparansi sebagai indikasi masalah, sementara direksi dapat menganggap permintaan informasi tambahan sebagai bentuk intervensi yang berlebihan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perbedaan horizon waktu dan preferensi risiko. Direksi cenderung memiliki orientasi jangka menengah hingga panjang karena mempertimbangkan keberlanjutan organisasi. Sedangkan pemegang saham, khususnya investor pasar modal, lebih berorientasi pada hasil jangka pendek. Perbedaan ini juga berkaitan dengan preferensi risiko, di mana direksi cenderung lebih berhati-hati, sementara pemegang saham yang terdiversifikasi cenderung lebih toleran terhadap risiko. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Hilda atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Asep Randi Alia Firmansyah. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur kepemilikan, peran, dan tekanan eksternal. Struktur kepemilikan perusahaan juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan konflik antar direksi, pemegang saham, dan komisaris. Dalam perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas sering memiliki pengaruh kuat terhadap dewan komisaris dan arah strategis perusahaan. Sehingga konflik yang muncul cenderung bersifat politis dan personal. Sebaliknya, dalam perusahaan dengan kepemilikan tersebar, konflik lebih sering terjadi antar direksi dan investor institusional yang menuntut akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi. Selain itu, ambiguitas peran dan batas kewenangan antar direksi dan komisaris juga menjadi sumber konflik yang signifikan, meskipun secara formal telah diatur. Dalam praktik sering terjadi tumpang tindih antar fungsi pengawasan dan fungsi pengambilan keputusan strategis. Ketika komisaris atau pemegang saham mulai masuk terlalu jauh ke ranah operasional, direksi dapat menganggapnya sebagai pelanggaran batas kewenangan. Sebaliknya, ketika direksi mengambil keputusan strategis tanpa konsultasi yang memadai, hal tersebut dapat dipersiapkan sebagai lemahnya fungsi pengawasan. Di samping faktor internal, tekanan eksternal juga memainkan peran penting dalam memicu konflik. Regulasi, tuntutan keberlanjutan, tekanan pasar, serta aktivisme pemegang saham menciptakan lingkungan yang penuh tekanan bagi perusahaan. Direksi berada di garis depan dalam merespon tekanan ini, sementara pemegang saham dan komisaris mengevaluasi respon tersebut dari perspektif risiko dan nilai perusahaan. Perbedaan interpretasi terhadap tekanan eksternal ini sering memicu konflik strategis dan organisasi. Lanjut, di sini ada faktor kognitif dan politik internal. Selain faktor struktural dan ekonomi, konflik juga dipengaruhi oleh perbedaan kognitif antar direksi dan pemegang saham atau komisaris. Perbedaan ini berkaitan dengan cara masing-masing pihak merespon informasi, membentuk persepsi, serta menggunakan kerangka evaluasi dan menilai kinerja dan peluang strategis perusahaan. Perbedaan kerangka berpikir ini sering kali tidak disadari secara eksplisit, namun memiliki dampak signifikan dalam menciptakan perbedaan interpretasi terhadap keputusan yang sama.
Konflik juga dapat dipicu oleh dinamika politik internal organisasi, terutama ketika terjadi pembentukan koalisi antara direksi tertentu dengan pemegang saham atau komisaris. Koalisi semacam ini dapat memperkuat polarisasi dalam pengambilan keputusan dan mempersempit ruang dialog yang rasional, sehingga konflik menjadi lebih sulit dikelola secara objektif. Secara keseluruhan, konflik antar direksi dengan pemegang saham atau komisaris merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berinteraksi, mulai dari ketidaksesuaian tujuan strategis, asimetri informasi, perbedaan horizon waktu, struktur kepemilikan, ambiguitas peran, tekanan eksternal, hingga perbedaan kognitif dan dinamika politik internal. Konflik ini bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari kompleksitas sistem tata kelola perusahaan modern. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab ini menjadi landasan penting dalam merancang strategis pengelolaan konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lanjut, di sini ada jenis-jenis konflik, pentingnya klasifikasi konflik tata kelola. Konflik antar direksi dengan pemegang saham atau komisaris tidak bersifat tunggal atau homogen, melainkan muncul dalam berbagi bentuk dengan karakteristik, identitas, serta dampak yang berbeda-beda, meskipun akar penyebabnya dapat saling berhubungan. Manifestasi konflik dalam praktik tata kelola perusahaan menunjukkan variasi yang kompleks, mulai dari perbedaan teknis dalam pengambilan keputusan hingga ketenangan yang bersifat emosional politis. Oleh karena itu, klasifikasi atau tipologi konflik menjadi sangat penting untuk memahami dinamika tata kelola secara lebih akurat. Tanpa pembedaan jenis konflik, analisis dan respon manajerial berpotensi menjadi tidak tepat sasaran. Misalnya ketika konflik strategis diperlakukan sebagai masalah interpersonal, atau sebaliknya konflik rasional dianggap hanya sebagai perbedaan rasional dalam pengambilan keputusan. Kesalahan pendekatan ini dapat memperburuk situasi konflik dan menghasilkan keputusan yang tidak optimal dalam perusahaan. Dengan demikian, pemahaman terhadap jenis-jenis konflik menjadi dasar penting dalam membangun strategi tata kelola yang lebih efektif dan adaptif. Lanjut, di sini ada konflik tugas, konflik kepentingan, dan konflik peran. Salah satu jenis konflik yang paling umum dalam hubungan antara direksi, pemegang saham, dan komisaris adalah konflik tugas, yaitu konflik yang terjadi akibat perbedaan pandangan mengenai substansi keputusan strategis perusahaan. Konflik ini mencakup perbedaan dalam menentukan arah investasi, strategi pertumbuhan, alokasi sumber daya, maupun prioritas proyek. Dalam kondisi ideal, konflik tugas dapat bersifat konstruktif karena mendorong munculnya berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, konflik ini dapat dengan mudah berubah menjadi konflik yang lebih kompleks ketika perbedaan pandangan disertai dengan kecurigaan terhadap motif pihak lain, sehingga keputusan strategis tidak lagi dilihat secara objektif. Selain itu, konflik kepentingan merupakan jenis konflik yang sangat dominan dalam tata kelola perusahaan. Konflik ini terjadi ketika kepentingan pribadi atau institusional direksi tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Konflik kepentingan tidak selalu bersifat eksplisit atau melanggar hukum, tetapi sering muncul dalam bentuk halus seperti preferensi terhadap keputusan yang meningkatkan reputasi pribadi atau memperkuat posisi manajerial. Meskipun tidak selalu memaksimalkan nilai perusahaan secara langsung, konflik ini juga dapat melibatkan komisaris ketika terdapat afiliasi dengan pemegang saham tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan. Selanjutnya, konflik peran muncul akibat ketidakjelasan atau tumpang tindih batas kewenangan antara direksi, pemegang saham, dan komisaris. Dalam praktiknya, batas antara fungsi pengawasan dan pengembalian keputusan seringkali menjadi kabur ketika komisaris atau pemegang saham terlalu jauh terlibat dalam keputusan operasional, atau ketika direksi mengambil keputusan strategis besar tanpa konsultasi yang memadai.
Konflik peran menjadi tidak terhindarkan. Konflik ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu legitimasi struktur tata kelola dan menciptakan ketidakpastian dalam organisasi. Lanjut, di sini ada konflik rasional dan nilai kognitif. Konflik rasional merupakan jenis konflik yang berakar pada aspek emosional dan hubungan interpersonal antar aktor dalam perusahaan. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapat, tapi juga melibatkan ketenangan emosional, penurunan tingkat kepercayaan, serta persepsi negatif terhadap pihak lain. Dalam konteks tata kelola perusahaan, konflik rasional sering berkembang secara perlahan akibat komunikasi yang tidak efektif, kritik yang berulang, atau ketidaksepakatan yang tidak terselesaikan. Konflik ini memiliki dampak yang sangat signifikan karena dapat mengganggu kualitas pengembalian keputusan strategis dan merusak kerjasama antar pihak dalam dewan perusahaan. Selain itu, konflik nilai muncul ketika direksi dan pemegang saham atau komisaris memiliki perbedaan pandangan normatif mengenai tujuan dan tanggung jawab perusahaan. Isu seperti keberlanjutan etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan ESG sering menjadi sumber utama konflik nilai. Direksi mungkin memandang strategi keberlanjutan sebagai investasi jangka panjang yang penting, sementara sebagai pemegang saham dapat melihatnya sebagai beban biaya yang merugikan profitabilitas jangka pendek. Konflik ini bersifat dalam karena berkaitan dengan nilai keyakinan sehingga sulit diselesaikan hanya melalui pendekatan rasional ekonomi. Konflik kognitif melengkapi dua jenis konflik tersebut, di mana perbedaan muncul dari cara aktor menafsirkan informasi dan realitas bisnis. Direksi, pemegang saham, dan komisaris dapat menggunakan kerangka analisis dan indikator yang berbeda dalam mengevaluasi situasi yang sama. Perbedaan cara berpikir ini sering kali tidak disadari tetapi dapat memperkuat konflik lain karena masing-masing pihak cenderung menganggap interpretasi paling benar dan meragukan motif pihak lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Asep Randi atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Anajril Ilham Hakim. Kepada pemateri, waktu dan tempat, persilakan. Baik, maaf Arani bisa sebentar. Konflik kekuasaan dan interaksi. Jenis konflik terakhir yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan adalah konflik kekuasaan, yaitu konflik berkaitan dengan perbuatan kontrol atas keputusan, strategi, dan arah penguasa perusahaan. Konflik ini sering muncul dalam situasi seperti suksesi kepemimpinan, restrukturasi organisasi, atau perubahan struktur kepemilikan. Konflik kekuasaan bersifat sangat politis karena tujuan utamanya bukan lagi sekedar mencapai keputusan terbaik bagi perusahaan, tetapi juga mempertahankan atau memperluas pengaruh masing-masing aktor dalam organisasi. Dalam praktiknya, berbagai jenis konflik tersebut jarang terjadi secara terpisah. Konflik tugas berkembang menjadi konflik relasional. Konflik peran dapat memperkuat konflik kekuasaan, dan konflik nilai dapat memperdalam konflik kepentingan. Interaksi antara jenis konflik ini menciptakan fenomena yang dikenal sebagai konflik layering atau akumulasi konflik lintas dimensi yang meningkatkan kompleksitas dan risiko disfungsi tata kelola perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik antara direksi dan pemegang saham atau komisaris memiliki beragam bentuk yang saling berkaitan, mulai dari konflik yang bersifat konstruktif seperti konflik tugas hingga konflik yang destruktif sebagai konflik relasional dan kekuasaan. Pemahaman terhadap tipologi ini menjadi pondasi penting dalam merancang strategi manajemen konflik yang tepat sasaran dan akan dibahas lebih pada lanjut pada sub-sub berikutnya.
bab berikutnya. Next, A. Selanjutnya ada manajemen konflik. Dari pemahaman konflik ke pengelolaan konflik. Konflik antara direksi dengan pemegang saham atau komisaris sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan fenomena yang bersifat struktural, strategis, dan inherent dalam tata kelola perusahaan modern. Konflik tersebut tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena berasal dari perbedaan peran kepentingan serta rasionalitas yang melekat dalam struktur organisasi perusahaan. Oleh karena itu, fokus utama dalam manajemen konflik bukanlah menghapus konflik, melainkan mengelola dan mengarahkannya agar tetap berada pada koridor yang konstruktif bagi perusahaan dalam perspektif tata kelola modern. Konflik bahkan dapat dipandang sebagai sumber informasi penting mengenai ketidakseimbangan kepentingan, kelemahan struktur organisasi, serta dinamika kekuasaan yang terjadi dalam perusahaan. Dengan demikian, manajemen konflik tidak lagi dipahami sebagai upaya reaktif, melainkan sebagai bagian integral dan desain tata kelola perusahaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan berkelanjutan organisasi dalam jangka panjang. Next slide. Baik, terima kasih. Prinsip dasar pendekatan struktural manajemen konflik dalam tata kelola perusahaan harus berangkat dari pemahaman bahwa konflik merupakan keniscayaan struktural, bukan kegagalan individu. Dengan perspektif ini, fokus pengelolaan bergeser dari mencari kesalahan personal menuju perbaikan sistem dan mekanisme tata kelola yang ada. Harus dipahami sebagai fenomena yang multidimensional karena berbentuk konflik tugas, kepentingan. Sebentar, maaf. Maaf, saya lanjut. Selain itu, konflik harus dipahami sebagai fenomena yang multidimensional karena tidak dapat berbentuk konflik tugas, kepentingan, nilai maupun rasional. Oleh karena itu, pendekatan tunggal tidak akan efektif dalam mengelola kompleksitas konflik dalam organisasi modern. Prinsip penting lainnya adalah proporsionalitas, yaitu penyesuaian bentuk intervensi dengan tingkat eskalasi dengan jenis konflik yang terjadi. Dalam pendekatan struktural, manajemen konflik dilakukan melalui perbaikan desain tata kelola perusahaan. Hal ini mencakup kejelasan pembagian para peran antara direksi dan komisaris, penguatan fungsi komite dewan, serta peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Struktur dewan yang seimbang yang mencakup independensi, kompetensi, dan keberagaman terbukti mengurangi dominasi satu pihak dan menciptakan ruang deliberasi yang lebih sehat dalam pengambilan keputusan. Baik, next slide, A. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada transparansi, dialog, dan negosiasi. Salah satu aspek penting dalam manajemen konflik adalah pengelolaan asimetri informasi melalui transparansi strategis. Direksi memiliki tanggung jawab yang menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pemegang saham dan komisaris. Namun, transparansi tidak berarti membuka seluruh informasi secara mentah, melainkan menyajikan informasi yang telah di-framing secara strategis agar dapat menjelaskan rasionalitas keputusan, resiko yang dapat dipertimbangkan, serta alternatif yang dianalisis. Selain transparansi, dialog strategis menjadi elemen kunci dalam mengelola konflik. Forum dewan yang efektif harus mampu menciptakan ruang diskusi yang aman secara psikologis, sehingga perbedaan pandangan yang disampaikan tanpa tekanan dan ketakutan akan konsekuensi politis. Di dalam hal ini, peran pimpinan dewan menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan diskusi dan mencegah dominasi satu pihak atas pihak yang lainnya. Di sisi lain, negosiasi juga menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik, terutama konflik kepentingan dan konflik nilai. Pendekatan negosiasi integratif yang berorientasi pada penciptaan nilai bersama yang jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan distributif yang hanya berfokus pada kemenangan salah satu pihak. Negosiasi yang baik yang memungkinkan tercapainya kesepahaman strategis yang stabil dan berkelanjutan dalam tata kelola perusahaan. Baik, next slide, A.
Baik. Mediasi, nilai, dan kepemimpinan. Dalam situasi konflik yang telah mencapai tingkat eskalasi tinggi, terutama konflik melibatkan aspek rasional dan kekuasaan, mediasi oleh pihak ketiga yang sangat penting. Pihak ketiga seperti komisaris independen atau konsultan eksternal dapat berfungsi sebagai penengah yang membantu mendoplitisasi konflik sehingga fokus diskusi kembali pada substansi permasalahan. Efektivitas mediasi sangat bergantung pada legitimasi, independensi, serta pemahaman mendalam terhadap konteks perusahaan. Konflik nilai, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, memerlukan pendekatan yang lebih normatif. Konflik ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan finansial, melainkan membutuhkan dialog mengenai tujuan jangka panjang dan identitas perusahaan. Dalam perkembangan terbaru, isu berkelanjutan semakin diposisikan sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekedar biaya, sehingga membantu mengurangi ketegangan antara direksi dan pemegang saham. Selain itu, keberhasilan manajemen konflik sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dan budaya tata kelola perusahaan. Kepemimpinan yang terbuka, etis, dan reflektif cenderung lebih mampu mengelola konflik secara konstruktif. Budaya organisasi yang mendorong akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan pembelajaran kolektif juga terbukti dapat mengurangi konflik yang bersifat destruktif. Dan pada akhirnya, konflik dalam tata kelola perusahaan tidak hanya harus dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran strategis. Konflik yang dikelola dengan baik dapat membantu perusahaan mengevaluasi asumsi strategis, meningkatkan kualitas keputusan, serta menghindari pengambilan keputusan yang terlalu sederhana dalam situasi kompleks. Dengan demikian, manajemen konflik bukanlah upaya menciptakan harmoni semu, melainkan untuk membangun sistem tata kelola yang adaptif, reflektif, dan berorientasi jangka panjang. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan untuk moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anajril dan pemateri semuanya atas penyampaian materi yang sangat baik dan informatif. Kesimpulan dari materi konflik antara direksi dengan pemegang saham adalah secara keseluruhan, konflik antara direksi dengan pemegang saham atau komisaris merupakan fenomena yang bersifat struktural, inherent, dan tidak dapat dihindari dalam tata kelola perusahaan modern. Konflik ini muncul bukan semata-mata karena kelemahan individu atau kesalahan komunikasi, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari pemisahan fungsi kepemilikan, pengawasan, dan pengelolaan dalam organisasi perusahaan. Dalam perspektif konseptual, konflik ini terbentuk dari perbedaan peran, kepentingan, kekuasaan, serta rasionalitas antar aktor organisasi. Direksi cenderung berorientasi pada keberlanjutan operasional dan pengembangan jangka panjang perusahaan. Sementara pemegang saham lebih menekankan pada nilai investasi dan pengembalian finansial. Komisaris berada pada posisi penyeimbang, namun dalam praktiknya sering juga menjadi bagian dari dinamika konflik itu sendiri. Dari sisi karakteristik, konflik ini bersifat strategis, politis, laten, multidimensional, serta dipengaruhi oleh konteks institusional. Konflik tidak hanya muncul dalam bentuk terbuka, tetapi juga sering tersembunyi dalam bentuk ketegangan halus yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, perbedaan horizon waktu, kekuasaan, dan akses informasi memperkuat kompleksitas konflik dalam tata kelola perusahaan. Faktor penyebab konflik sangat beragam, mencakup ketidaksesuaian tujuan strategis, asimetri informasi, perbedaan preferensi resiko dan waktu, struktural kepemilikan, ambiguitas peran, tekanan eksternal, perbedaan kognitif, hingga dinamika politik internal. Semua faktor ini saling berinteraksi sehingga konflik tidak dapat dijelaskan secara tunggal, melainkan sebagai hasil dari sistem yang kompleks dan dinamis. Pada aspek manajemen konflik, pendekatan yang digunakan tidak bertujuan menghilangkan konflik, melainkan mengelola dan transformasikan menjadi sumber pembelajaran strategis. Hal ini dilakukan melalui pendekatan struktural transparansi informasi, dialog strategis, negosiasi integratif, mediasi pihak ketiga, serta penguatan kepemimpinan dan budaya tata kelola yang sehat. Konflik yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kualitas keputusan, memperkuat pengawasan, serta mendorong inovasi dan adaptasi organisasi. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa konflik dalam tata kelola perusahaan bukanlah anomali, melainkan bagian inherent dari sistem organisasi modern. Tantangan utama bukan pada upaya menghilangkan konflik, tetapi pada kemampuan perusahaan untuk mengelolanya secara efektif agar tetap produktif, seimbang, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Baiklah, karena sesi pemaparan materi telah selesai, maka berakhirlah presentasi kelompok kami pada hari ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Saya selaku moderator mewakili kelompok memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun dalam memadu jalannya presentasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Geser slide-nya.